Halo anak-anak, hari ini kalian masih belajar melalui video. Ibu harap kalian masih semangat dan selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Sekarang kita belajar di tema 3, benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda. Sekarang kita ada di pembelajaran 5. Yang akan kita pelajari di pembelajaran 5, yang pertama, perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Yang kedua, perubahan wujud benda gas menjadi benda padat. Yang ketiga, keberagaman peran di kelas. Yang keempat, satuan berat. Nah, sekarang kalian lihat gambar yang Ibu tampilkan ini. Sekilas terlihat seperti permen kan? Tapi ini bukan permen, ini adalah gambaran kapur barus. Kapur barus berasal dari sebuah pohon. Pohon yang menghasilkan kapur barus diberi nama pohon kapur. Bentuk kapur barus bervariasi dan berwarna-warni. Kapur barus termasuk benda berwujud padat. Kapur barus jika diletakkan di dalam lemari, lama-kelamaan akan mengecil dan habis. Hal ini membuktikan bahwa kapur barus mengalami perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda yang terjadi pada kapur barus adalah dari benda berwujud padat ke benda berwujud gas. Setiap wujud benda dapat berubah dari wujud satu ke wujud lain. Peristiwa perubahan bentuk benda padat menjadi benda gas disebut menyublim. Nah, sekarang kalian amati gambar yang Ibu tampilkan ini. Ya, di gambar ini Ibu menampilkan suasana bersalju. Apakah kalian tahu apa itu salju? Salju terdiri atas uap air yang kemudian mendingin di udara, jatuh ke bumi sebagai kepingan empuk, putih, dan seperti kristal lembut. Pada proses terbentuknya salju, terjadi perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat. Nah, kalian di Indonesia tidak bisa menikmati salju karena Indonesia hanya memiliki 2 musim, sedangkan salju bisa dinikmati di daerah yang mempunyai 4 musim. Setiap wujud benda dapat berubah dari wujud satu ke wujud lain. Peristiwa perubahan bentuk benda gas menjadi benda padat disebut mengkristal. Mengkristal disebut juga menghablur. Daerah yang mengalami musim salju, saat salju turun, maka jalan-jalan akan terasa licin yang tentunya berbahaya bagi pengendara dan pejalan kaki karena akan menyebabkan terjadinya kecelakaan. Hal ini membuat petugas kebersihan harus bekerja ekstra untuk membersihkan salju-salju yang ada di jalan. Nah, selain di jalan, kita juga perlu melaksanakan kerjasama untuk membersihkan kelas. Dalam menjaga kebersihan kelas, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok piket. Saat melaksanakan piket, ada yang bertugas membersihkan meja, membersihkan jendela, merapikan meja, dan menyapu lantai. Tentunya dalam melaksanakan tugas piket ini, siswa harus bekerja sama dengan baik dan saling menghargai atau menghormati tugas yang dikerjakan oleh teman kelompoknya. Nah, walaupun kalian sudah membersihkan kelas, tapi kalian harus ingat di sekolah dan di saat masa pandemi seperti sekarang, tugas utama siswa adalah belajar. Nah, hari ini Siti dan teman-temannya sedang berdiskusi tentang satuan berat. Ternyata satuan berat yang kita pelajari selama ini, yaitu yang Ibu tampilkan ini,
belum seluruhnya satuan berat yang baku. Masih ada lagi 2 satuan berat yang baku, yaitu ton dan kuintal. Jadi, ini terdapat 2 tambahan satuan berat yang bisa ditulis dalam tangga. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan hubungan kesetaraan dari ton dan kuintal dengan satuan berat yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Jadi aturannya masih sama. Setiap turun satu tangga dikali 10 atau ditambahkan nolnya sejumlah tangga yang kalian turuni. Begitu juga setiap naik tangga maka dibagi 10. Atau bisa kalian kurangi nolnya sejumlah tangga yang kalian naiki. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan hubungan kesetaraan ton, kuintal, kilogram, dan gram. Kita mulai dari ton dulu. Kita lihat, 1 ton sama dengan 10 kuintal. Kenapa bisa 10 kuintal? Karena dari ton ke kuintal hanya turun 1 tangga. Jadi dikali 10 atau tinggal tambahkan 1 angka 0 di belakang angka 1. Selanjutnya kita lihat 1 ton sama dengan 1000 kg. Kenapa bisa 1000 kg? Sekarang kita lihat berapa kali dia menuruni tangga dari ton menuju kilogram. Kita lihat 1, 2, 3. Ya, 3 kali turun tangga dari ton menuju kilogram. Sehingga kita tambahkan 3 angka 0 di belakang angka 1. Jadi 1 ton sama dengan 1000 kg. Kita lanjut. Nah, hubungan kesetaraan kuintal dan kilogram. Jadi 1 kuintal itu sama dengan 100 kg. Kenapa bisa 100 kg? Karena kita lihat pada tangga dari kuintal menuju kilogram, kita turun sebanyak 2 kali. Jadi tinggal tambahkan 2 angka 0 di belakang angka 1. Sehingga 1 kuintal menjadi 100 kg. Selanjutnya, nah ini adalah satuan yang tidak ada di tangga, yaitu satuan pon. Jadi, satuan pon itu memiliki ketentuan tetap, yaitu 1 pon sama dengan 500 gram. Selanjutnya, kita lihat satuan ons. Satuan ons sama dengan 100 gram. Satuan ons menempati posisi yang sama dengan hektogram. Maka, kita bisa hitung jumlah penambahan 0 atau perkaliannya dengan menghitung berapa kali dari tangga ons menuju gram. Kita hitung bersama ya. 1, 2. Nah, karena turun sebanyak 2 tangga, maka dikali 100 atau ditambah 2 angka 0 di belakang angka 1. Sehingga 1 ons menjadi 100 gram. Sekian penjelasan Ibu pada video ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih.